Selamat pagi, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis perubahan pendapatan. Kami terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama ada Putri Wayu Lestari, lalu ada Rini Damayanti, Desi Ivana, serta Veronica Kesia. Pertama, saya akan membahas tentang pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Perubahan pendapatan perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang mungkin merugikan, sehingga dapat diambil keputusan atau tindakan seperlunya untuk periode berikutnya. Pada dasarnya, perubahan pendapatan itu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Dengan memperbandingkan 2 laporan perhitungan laba rugi suatu perusahaan dari periode yang berbeda akan dapat diketahui perubahan pendapatannya. Selanjutnya ada rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto penjualan bersih. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih yaitu HPP penjualan bersih dibagi 100%. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Lalu ada rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto penjualan bersih. Perubahan laba bruto dapat dianalisis dengan melihat perubahan penjualan bersih, baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga pokok penjualan per unit, dan perubahan harga pokok penjualan baik perubahan jumlah unit yang dijual maupun perubahan harga pokok per unit dibagi harga beli per unit. Misalnya, bila terjadi kenaikan laba bruto mungkin disebabkan oleh beberapa faktor bila terjadi kenaikan laba bruto. Yang pertama, harga jual per unit naik, sedangkan harga pokok penjualan tetap. Yang kedua, harga pokok penjualan lebih rendah, sedangkan harga jual per unit tetap. Yang ketiga, kombinasi keduanya, yakni harga jual per unit naik dan harga pokok per unit turun. Yang keempat, jumlah unit yang dijual meningkat, sedangkan harga jual per unit dan harga pokok per unit tetap. Laporan perubahan laba bruto. Di sini ada laporan laba rugi dari PT Takashi Murah dari periode 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2018. Di sini penjualan di 2017-nya netonya 3.125, harga pokok penjualannya 2.375, laba brutonya 750, jumlah unit yang dijual 12.500, harga penjualan per unit 250 perak, harga pokok per unit ada 190 perak, dan laba bruto per unit ada 60 perak. Di 2018 penjualan netonya ada 3.900.000, harga pokok penjualannya ada 2.955.000, laba brutonya ada 945.000, jumlah unit yang dijual ada 15.000, harga penjualan per unit ada di 260 perak, harga pokok per unitnya di 197 perak, dan laba bruto per unitnya adalah 63 perak. Kenaikannya dari 2018 sampai 2017 di penjualan neto ada 775.000, harga pokok penjualan 580.000, laba brutonya ada 195.000, jumlah unit yang dijual ada 2.500, harga penjualan per unit ada 10 perak, harga pokok per unit 7 perak, laba bruto per unit 3 perak. Di sini kita pakai metode pertama, di mana perubahan jumlah unit produksi yang dijual U2 dikurang U1 dikali P1. U1 sama dengan jumlah unit penjualan tahun pertama, U2 jumlah unit penjualan tahun kedua, P1 harga jual per unit tahun ke-1. Di sini U2 dikurang U1 dikali P1 sama dengan 15.000 dikurang 12.500 dikali 250 perak sama dengan 625.000. Selanjutnya ada perubahan harga jual per unit, di mana P2 dikurangin P1 dikali U2.
P1 sama dengan harga jual per unit tahun pertama, P2 harga jual per unit tahun kedua, U2 jumlah unit penjualan tahun kedua. P2 dikurangi P1 dikali U2 sama dengan 260 perak dikurang 250 perak dikali 15.000 sama dengan 150.000. Selanjutnya ada perubahan jumlah unit diproduksi yang berhasil dijual. Di sini rumusnya U2 dikurang U1 dikali C1. C1 sama dengan harga pokok per unit tahun ke-1. U2 dikurangin U1 dikali C1 sama dengan 15.000 dikurang 12.500 dikali 190 perak sama dengan 475.000. Selanjutnya ada perubahan harga pokok per unit, di mana C2 dikurangi C1 dikali U2. C1 sama dengan harga pokok per unit tahun ke-1, C2 adalah harga pokok per unit tahun kedua, U2 adalah jumlah unit penjualan tahun kedua, di mana C2 dikurangi C1 kali U2 sama dengan 197 perak dikurangi 190 perak dikali 15.000 sama dengan 105.000 rupiah. Baiklah, untuk metode selanjutnya yaitu metode 2, kenaikan penjualan, yaitu kenaikan penjualan karena adanya kenaikan jumlah unit produksi yang dijual. Jumlah unit penjualan tahun 2018 dikali harga jual per unit tahun 2017, yaitu 15.000 dikali 250.000, hasilnya 3.750.000 dikurang 3.125.000. 3.125.000 itu kita dapat dari penjualan neto ada di slide 7 dikurangkan yaitu hasilnya 625.000. Kemudian kenaikan penjualan karena adanya kenaikan harga jual per unit penjualan tahun 2018 yaitu ada 3.900 dikurangkan dengan harga per unit tahun 2017 yaitu 15.000 dikali 250. Jadi hasilnya 3.750 dikurangkan dengan 3.900 tadi. Jadi hasilnya 150.000. Kemudian kenaikan harga pokok penjualan yaitu karena kenaikan jumlah unit penjualan. Jumlah unit penjualan tahun 2018 dikali harga pokok, yaitu dikali harga pokok per unit tahun 2017, yaitu 15.000 dikali 190. Hasilnya 2.860.000. Harga pokok penjualan tahun 2017 yaitu ada 2.375.000 dikurangkan dengan 2.860.000 tadi. Jadi hasilnya 475.000. Kemudian kenaikan harga pokok penjualan karena kenaikan harga pokok per unit. Harga pokok penjualan tahun 2018 yaitu ada 2.956.000. Jumlah unit penjualan tahun 2018 dikali harga pokok per unit tahun 2017 yaitu 15.000 dikali 190. Hasilnya 2.850.000. Jadi jika dikurangkan dengan 2.956.000 itu hasilnya 105.000. Selanjutnya yaitu ke metode 3, kenaikan penjualan. Kenaikan dalam jumlah unit yang dijual, kenaikan jumlah hasil penjualan bila tidak ada perubahan harga jual per unit 2.500 dikali 250. 250 ini kita dapat dari kenaikan jumlah unit yang dijual ya. Jadi 625.000. Kemudian kenaikan harga jual per unit, kenaikan jumlah unit hasil penjualan bila tidak ada penjumlahan jumlah unit yang dijual, yaitu 12.000 dikali 10 rupiah. Hasilnya 125.000. Perubahan dalam hasil penjualan karena perubahan dalam jumlah unit yang dijual dan perubahan harga jual per unit 2.500 dikali 10. Hasilnya 25.000. Kemudian dijumlahkan
625 ditambah 125 ditambah 25.000, hasilnya 775.000. Kemudian, kenaikan harga pokok penjualan. Kenaikan jumlah unit yang dijual, kenaikan harga pokok penjualan bila tidak ada perubahan harga pokok per unit 2.500 dikali 190, hasilnya 475.000. Kemudian kenaikan harga pokok per unit dibagi kenaikan harga pokok penjualan bila tidak ada perubahan dalam jumlah unit penjualan 12.500 dikali 7 sama dengan 87.500. Kemudian perubahan dalam harga pokok penjualan. Karena perubahan dalam unit penjualan dan perubahan harga pokok per unit 2.500 dikali 7, hasilnya 17.500. Dan kenaikan dalam jumlah laba bruto yaitu 195.000. Hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Analisis masing-masing pos biaya usaha dalam hubungannya dengan volume penjualan bertujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya sehubungan dengan perubahan volume penjualan. Apabila volume penjualan perubahan, biasanya beberapa biaya penjualan akan ikut berubah pula. Rasio masing-masing biaya usaha dengan penjualan neto menunjukkan persentase dari penghasilan atau penjualan neto yang telah dipergunakan untuk menutup berbagai biaya usaha. Diketahui oleh penganalisis satu, apakah harga pokok penjualan dan biaya tinggi sehingga ada kemungkinan perusahaan menderita rugi atau operating loss. Kedua, apakah gaji karyawan pegawai berbeda dari ukuran rata-rata dari perusahaan sejenis. 3. Apakah salesman digaji atau dibayar komisi. Rasio penjualan neto dengan aktiva untuk data laporan laba rugi utamanya ini kita kali murah. Seperti contoh ditampilkan oleh tabel berikut. Dan perputaran aktiva usaha rumusnya adalah penjualan neto per total aktiva usaha neto dikali 100%. Untuk tahun 2018 penjualan netonya ada di 2.983,6, kita bagi dengan total aktiva usaha netonya yaitu 3.207,4 dikali 100%, kita dapat 93%. Untuk return on investment itu rumusnya adalah laba usaha per aktiva usaha dikali 100% sama dengan penjualan neto per aktiva usaha kali laba usaha per penjualan neto dikali 100%. Untuk tahun 2018 di sini kita menghitung 182 per 3.207,4 dikali 100%. Kita kaliin dengan persen, dapatnya 5,7%. Terus kita bikin rumus lagi, bikin perhitungan lagi dengan penjualan neto itu di 2.983,6 per 3.207,4, kita kali laba usaha per penjualan neto itu 182 per 2.983,6, kita kalikan dengan 100% sama dengan 5,7. Ya, di sini ada ilustrasi dan contoh tahun 2013 penjualan netonya ada di 1.825, harga pokok penjualannya ada 1.196, biaya usahanya adalah 302,20, didapatkan dapat hasil 1.496,20. Lalu di sini laba usahanya 126,80. Jadi rasio usaha dengan penjualan neto sama dengan 126 925 dikali 100%, 7,8. Lalu operasi rasionya sama dengan 1.460 per 1.625 dikali 100%, mendapat 2%.